Hentikan penyelundupan, hentikan penyelewengan, hentikan korupsi, hentikan segala bentuk tipu menipu. Jangan markup gila-gilaan. Kalau tidak bisa membantu banyak orang, kita bantu beberapa orang. Kalau tidak bisa membantu beberapa orang, kita bantu satu orang. Kalau satu orang pun kita tidak bisa bantu, jangan kita bikin sulit orang itu. Ini pendekatan yang sangat sederhana. We must do what we can do. Saya rasa saya tidak perlu membela diri karena ketika kebenaran muncul, fitnah akan mati dengan sendirinya. Saya tidak takut difitnah maupun diancam oleh elit-elit mafia karena bagi saya saat ini kesejahteraan rakyat lebih utama. Jadi saya akan memperjuangkannya. Saya hanya butuh dukungan rakyat Indonesia bersama saya. Follow akun ini atau klik tanda tambah di dekat foto saya untuk menunjukkan bentuk dukungan rakyat kepada saya. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Seluruh anak bangsa rakyat Indonesia berkomitmen bebaskan NKRI dari para pecundang, pengkhianat berseragam, oknum-oknum yang bersekutu dengan PT Summarecon Tbk MCI KJA. Kabupaten Bogor, tanggal 18 Januari tahun 2026. Di mana viralnya online yang dibuat oleh mengatasnamakan negara dan atas nama pemerintah, di mana ada peraturan tanah-tanah yang girik surat-suratnya yang secepatnya untuk dibuatkan sertifikat, jika tidak, maka tanah ini akan hangus dan dimanapun, siapapun pemiliknya. Ini adalah ancaman yang harus segera dibuat, karena sudah tidak akan berlaku di bulan Februari tahun 2026, maka tanah ini akan menjadi milik negara. Jelas, agar pemerintah mengevaluasi kembali, jangan biarkan kepentingan daripada para elit politik, ini jelas akan lebih menguntungkan bagi pihak PT-PT, yaitu PT swasta, ini jelas, ini ada punya kepentingan pada oknum-oknum pejabat tinggi negara. Jadi jelas karena, sebagaimana peraturan ini memang, sebelum di pemerintahan RI ke-8, ini sudah berlaku undang-undang ini, sudah dibuat pada waktu pemerintahan yang ke-7, Presiden yang ke-7. Namun setelah pemerintahan tersebut selesai dan masuk kepada pemerintahan yang ke-8 ini, mulai terus-menerus digalakkan program tersebut, ini jelas justru sangat benar-benar telah meresahkan, dan ini jelas ada dapat membuat pemecah belah, kegaduhan yang bisa membuat pecah belah rakyat. Jelas ini adanya kepentingan para elit-elit politik dan bersama para elit-elit swasta yang dimana mereka ingin menguasai birokrasi di Indonesia. Sementara mereka ini adalah pejabat-pejabat yang diangkat oleh rakyat, yang bergaji oleh uang rakyat, justru merekalah yang mengkhianati. Ingat, mereka telah mengkhianati rakyat, mengkhianati bangsa. Himbauan kepada pemerintah Kabinet Merah Putih, viralnya pemberitaan online ini sudah sangat-sangat berbahaya. Rakyat anak bangsa Indonesia, bukan hanya puluhan tahun, di mana mengalami tekanan-tekanan, intimidasi, diskriminasi oleh oknum-oknum pejabat yang hanya bekerja untuk kepentingan pribadi, di mana mereka telah melakukan konspirasi bersama PT-PT. PT-PT yang tidak pernah diundang ada di negara Indonesia yang sekarang telah berkembang seperti jamur, tetapi mereka tersebut telah merebut kekayaan-kekayaan alam semesta, bumi pertiwi Indonesia, yang dimana itu sudah menjadi milik anak bangsa rakyat Indonesia. Di mana perlu diketahui, bahwa ada tangisan air mata darah rakyat ini, tidak hanya sekedar berkorban, tetapi mereka justru rakyat ini meminta agar keadilan, karena Indonesia lahir dan merdeka itu berawal berdasarkan dari Pancasila, dari isi butir-butir Pancasila, dari sila ke-1 sampai 5. Yaitu keadilan dan beradab, sementara keadilan yang ada di Indonesia diprioritaskan bahkan seperti kita menanam padi, dan akhirnya suatu saat akan dipetik dan ini akan dinikmati oleh anak bangsa rakyat Indonesia. Tetapi ini justru malah sebaliknya, keadilan ini,
dipecah belah dan dipisahkan dari ranah hukum, di mana tanah hukum Tuhan, ranah hukum undang-undang dari keadilan, tapi sebaliknya hukum-hukum aturan yang dibuat oleh oknum-oknum pejabat, oleh para petinggi elit-elit politik, oknum pengacara, dan ini jelas akan membuat satu keuntungan untuk para mafia tanah. Karena mafia tanah ini sekarang, yang ada di Indonesia ini, mereka sudah tidak punya tempat, terus-menerus pemerintah melalui presiden untuk bersuara, agar presiden dengan kabinet bersatu, yaitu kabinet yang bersih, kabinet yang tidak ikut polusi, yaitu tidak pernah atau anti korupsi, anti suap, anti memanipulasi data, dan anti dalam hal-hal yang bersifat merugikan negara dan rakyatnya. Ini permintaan dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga petani penggarap se-Indonesia, tegas berdaulat bersuara dengan lantang. Pemerintah melalui presiden coba untuk ditinjau kembali aturan-aturan yang dibuat dan disebarkan melalui pemberitaan di online. Ini sudah sangat meresahkan, dan ini akan sangat merugikan. Ini tidak saja akan merugikan negara, terlebih membuat keuntungan, dan jelas yang membuat ini, bahwasanya rakyat yakin yang membuat kebijakan ini bukan dari keputusan presiden tetapi keputusan dari segelintir elit-elit politik, elit-elit pecundang, elit-elit yang saat ini ada duduk di mana mereka telah dilantik dipilih oleh rakyat melalui presiden. Justru mereka inilah yang membuat kegaduhan, pemecah belah, merusak keadilan di Indonesia. Mereka tidak peduli rakyatnya, mereka tidak bekerja langsung kepada rakyatnya, tidak belusukan, di mana penderitaan air mata darah rakyat ini sudah tidak bisa terbendung lagi. Dan yang hanya bisa tahu adalah anak-anak bangsa, rakyat Indonesia yang bertanya di mana keadilan, di mana jiwa keadilan sebagaimana NKRI. Dan atas dasar ini rakyat menghimbau, mari kita budayakan, kita sebarkan, kita tanam NKRI seperti di mana pada saat kita tuai, di mana kita menanam padi untuk siapa, yaitu untuk rakyat Indonesia. Dan inilah dasarnya keadilan. Sementara, dalam garis perekonomian khususnya para petani penggarap, yang seharusnya pemerintah itu menjadi tulang punggung rakyat, adakan belusukan, adakan pendekatan, jangan malah membuat aturan-aturan yang tidak sesuai dengan hati nurani dan keadilan. Dan ini jelas adanya, mau dikemanakan rakyat anak bangsa Indonesia, apakah akan dibiarkan terus air mata darah terus-menerus? Rakyat menghimbau, suara lantang ini dari seluruh rakyat Indonesia, bukan dari pribadi, tetapi suara rakyat yang menghimbau. Karena harus diingat, ini karena rakyat percaya kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami perlihatkan ada beberapa selentingan kabar, bahwa ada gerakan-gerakan terselubung di bawah tanah. Mereka semua oknum-oknum ingin melengsarkan kepemimpinan presiden. Dan inilah penyebabnya nanti, himbauan ini tertuju kepada pemerintahan tertinggi Indonesia. Jika pemberitaan penyebab ini masih terus disebarkan di online, maka rakyat akan berperang melawan oknum-oknum, di mana oknum-oknum yang telah merusak birokrasi pemerintah Indonesia. Oknum-oknum yang ada di negara Indonesia, rakyatlah yang akan mengusir mereka. Siapakah mereka itu? Merekalah para pengkhianat yang duduk menjabat di pemerintahan negara ini, dan harus dikeluarkan, dibersihkan. Jangan biarkan ini terus terjadi. Jangan biarkan terjadinya pergolakan. Jika ini terjadi terus-menerus, dan jika ini dibiarkan akan membuat PT-PT menjadi kepala besar, karena PT-PT properti itu semua tengah menunggu keputusan-keputusan di mana undang-undang berlaku berakhir di bulan Februari, bahwa apabila tanah-tanah rakyat ini tidak dibuat sertifikat maka girik dan semua akan hangus dan diberikan kepada negara. Sekali lagi, jangan menjual nama negara, jangan memakai nama negara atau menjual nama negara, atau mengekspos atas nama negara, itu sama saja melanggar hukum negara. Karena itu bukan peraturan negara, di mana peraturan di NKRI itu berasaskan Pancasila dan isi butir-butir di dalamnya, terlebih lagi mengandung unsur-unsur kebudayaan silih asah, silih asih dan silih asuh. Ini adalah perbuatan oknum-oknum yang mempunyai niat serta kepentingan pribadi, karena mereka ini sebagaimana di mana pada umumnya adalah pejabat yang mempunyai jabatan, yang tidak pernah belusukan, yang hanya mementingkan kepentingan serta kekayaan pribadinya. Himbauan ini dikhususkan kepada Bapak Presiden yang tercinta,
untuk segera bertindak sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat itu agar segera dihapus, karena semua jika dibiarkan, itu akan sangat berbahaya dan akan bisa terjadi 2 kudeta dan ini sudah mengarah kepada kudeta, maka cabut semua peraturan yang berlaku ciptaan oknum-oknum. Karena Indonesia Bumi Pertiwi bukan milik asing, bukan milik pendatang yang datang ke Indonesia sebagai turis, bukan milik PT-PT yang tidak diundang maupun PT-PT yang resmi, PT yang bersayap bagai malaikat terang, tetapi mereka itu sebenarnya yang memiliki kepentingan, yang disuruh oleh negara asing. Mereka adalah orang-orang yang ingin merusak Indonesia, dan telah diketahui publik dunia bahwa kekayaan alam Indonesia Bumi Pertiwi Indonesia Merah Putih ingin dikuasainya. Jelas sekali lagi rakyat anak bangsa Indonesia, petani penggarap di seluruh Indonesia. Melalui suara di media-media pers, dan melalui APH-APH bersih, dan seluruh keluarga rakyat Indonesia yaitu NKRI yang mempunyai jiwa dan landasan sila ke-1, yaitu keadilan yang beradab, meminta agar jangan lagi diekspose dan diviralkan. Dan tindak tegas kepada PT Summarecon Tbk MCIKJA karena ini PT Summarecon milik keluarga Sucipto Nagaria. Jika dibiarkan dan akan terus-menerus, tidak secepatnya pemerintah ambil sikap tegas secara adil dan hukum negara NKRI yang berlaku, maka negara kita ini, kepalanya akan dipegang oleh owner-owner PT Summarecon. Owner PT yang mengatasnamakan orang Indonesia yang cinta kepada negara padahal mereka semua adalah alibi-alibi yang berjiwa bukan NKRI, bukan jiwa yang berketuhanan. Merekalah yang menginjak-injak dan akan memegang kepala negara Indonesia ini. Jangan biarkan rakyat menderita, dan rakyat tidak akan membiarkan ini terjadi. Rakyat akan turun gunung, rakyat sudah melebarkan sayapnya, mengundang seluruh rakyat anak bangsa Indonesia bersatu. Dengan pemberitaan dan dengan viralnya untuk seluruhnya, tidak ratusan ini akan sampai ribuan juta rakyat Indonesia yang akan memberangus PT Summarecon Tbk MCIKJA dan keseluruhan Summarecon 18 cabangnya se-Indonesia. Kita akan beranguskan dan hilangkan PT Summarecon dari Bumi Pertiwi, karena sudah banyak bukti adanya PT Summarecon telah memalsukan data, memanipulasi data negara, dan sekali lagi semua rakyat Indonesia meminta kepada pemerintah, kepada aparatur-aparatur negara yang berada di Kabinet Merah Putih untuk jangan berkhianat kepada Presiden, jangan mengkhianati rakyat, jangan mengkhianati negara. Jangan negara Republik Indonesia ini dijual kepada komunis-komunis yang berseragam, mereka yang berseragam yang bukan berjiwa NKRI, tetapi mereka pengkhianat bangsa. Minta kepada Presiden ini jangan biarkan Indonesia bergejolak, tegas Presiden harus tegas. Rakyat anak bangsa Indonesia yang sampai saat ini menangis dengan air mata darah, tetap berkomitmen cinta negara, cinta tanah air dan tetap akan selalu berada di belakang pemerintah Merah Putih, yaitu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kami tidak akan bisa diprovokasi, terlebih diintervensi, diiming-imingi harta haram. Sebagaimana cukup, sebelum kami lahir, yaitu para pahlawan yang gugur untuk memerdekakan Indonesia, sejarah ini tidak akan kami lupakan. Kami tetap semangat, karena ingat yang terdepan adalah yang akan mengembalikan negara dan rakyatnya, itu adalah generasi penerus bangsa, generasi pemuda bangsa, yang akan menjaga stabilitas keamanan di NKRI. Dan akan memagari dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dari daratan dan lautan NKRI, agar kita tetapkan keadilan NKRI. Kita tidak hanya akan menyebarkan, kita juga akan tanamkan seperti petani yang menanam padi, dan setelah itu hasil tuainya akan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ingat, kami sudah muak dan jenuh dengan adanya masalah partai-partai, masalah komplotan-komplotan. Kami anak bangsa rakyat Indonesia akan memerdekakan dan selanjutnya akan memilih presiden, karena pilihan semua ada di tangan rakyat Indonesia. Tidak ada lagi sebagaimana partai-partai yang akan bertindak memilih, karena sudah cukup partai membohongi rakyat, rakyat ditipu sampai saat ini. Maka saatnya kita bersyukur di pemerintahan Presiden yang ke-8, Presiden Prabowo Subianto, yang telah terbukti dengan kinerja sekalipun tantangan-tantangan, cemoohan, ejekan serta hinaan dan fitnahan teriak-teriak di media viral TikTok. Dan jika pemerintah mengesahkan peraturan yang menyebutkan bahwa girik, letter C atau alas hak tanah adat itu sama saja pemerintah telah menciderai hati nurani masyarakat.
yang selama ini warga masyarakat memiliki tanah secara turun-temurun. Dan hal ini bisa mengakibatkan kesewenang-wenangan para oligarki, mafia tanah atau perusahaan PKI yang menindas rakyat, merusak lingkungan dan itu dapat menjadikan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaiknya peraturan seperti ini yang dapat menimbulkan kegaduhan dikaji ulang terlebih dahulu, jangan seperti peraturan ini adalah pesanan antek-anteknya, para oligarki, mafia tanah dan PKI neokolonialisme. Mengambil keuntungan kekayaan dari kebodohan yang diciptakan. Karena kami anak bangsa rakyat Indonesia yang tidak bisa dipengaruhi. Kami anak bangsa rakyat Indonesia tegas berkomitmen dengan RI 1, dukung pemerintahan merah putih, dan himbauan sekali lagi mohon dengan suara lantang bergelora, meminta kepada Presiden Prabowo untuk mencabut undang-undang yang tidak sesuai dengan keadilan, yang tidak sesuai dengan hukum keadilan yang ada di NKRI. Jangan hukum keadilan dan hukum negara NKRI dipisahkan, karena apa yang telah dibuat terdahulu adalah undang-undang yang dibuat oleh segelintir oknum-oknum, para elit politik yang mempunyai kepentingan yang hanya memikirkan untuk kantong dan kekayaan pribadi. Dan ingat rakyat meminta kepada Presiden dan apabila ada yang masih beredar tentang pemberitaan yang menyesatkan tersebut, maka jelas ini adalah bukan saja ingin berkhianat, tetapi juga ingin menghancurkan, berarti ada para elit politik yang mempunyai kepentingan yaitu mafia-mafia, PT-PT seperti PT Summarecon Tbk MCI KJA. Program pemerintah yang ingin membuat perubahan status letter C berdasarkan undang-undang yang baru dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, maka jika itu terus dilakukan maka patut dicurigai, apakah pembuatan undang-undang yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan norma hukum di NKRI? Dan apakah itu semua bisa membuat warga masyarakat yang memiliki tanah-tanah yang masih berstatus girik surat-surat yang keluar dari kebijakan pemerintah sebelumnya dengan mudah beralih pindah menjadi kepemilikan negara? Ini jelas arahnya, bahwa adanya keterlibatan PT-PT properti yang diuntungkan dari kebijakan yang mengada-ada oleh pemerintah sekarang. Pemerintahan Merah Putih, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus peka terhadap penderitaan rakyatnya, terlebih kepada warga korban petani penggarap yang sudah puluhan tahun menderita atas kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA ditambah sekarang, dengan adanya kebijakan pemerintah yang baru. Berarti jika ini diteruskan, jelas arahnya ini ada kepentingan yang ingin membuat kudeta di NKRI. Nah ini harus hati-hati, rakyat Indonesia sudah siap siaga, siap tidak akan menyerah, kita akan tetap menjaga utuh keadilan di NKRI ini. Siapapun yang masuk ke NKRI dengan niat jahat akan berurusan dengan Allah, dan ingat sekali lagi Indonesia adalah bagian pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah tidak pernah tidur. Dan ingat sebagaimana suara seluruh rakyat Indonesia adalah suara Tuhan, dan berdasarkan itu semua, maka jangan coba-coba untuk menghancurkan NKRI. Semuanya sudah terbukti, semua malapetaka sudah merubah apa yang telah diturunkan Allah. Terjadinya bencana adalah karena sebab dari adanya kepentingan para elit politik. Ingat ini himbauan kami semua anak bangsa rakyat Indonesia, seluruh petani penggarap, seluruh dari elemen-elemen, dari seluruh wartawan Indonesia, dan dari seluruh masyarakat anak bangsa rakyat Indonesia, khususnya seluruh korban mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Jiwa raga kami NKRI, darah dan air mata kami NKRI. Kami akan selalu menjaga NKRI sampai ditetes darah terakhir kami. Hidup NKRI, hidup Indonesia. Hidup Indonesia yang merdeka dari para pengusaha dan penguasa zolim. Indonesia merdeka, Indonesia jaya. Dan hidup NKRI harga mati. Petani penggarap 4 desa mendatangi gabungan media Indonesia Bersatu di wilayah Bogor, Jawa Barat, menyuarakan suara hati yang terluka sangat mendalam, selama puluhan tahun, di mana menuntut keadilan-keadilan yang selama ini ternyata sumbernya adalah globalnya sekaligus global kejahatannya PT Summarecon Tbk MCI KJA. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui seorang narasumber Sofyan Jim Mamesah, sekaligus pemegang kunci kontak Pandora, pelopor pejuang garda terdepan, yang menyuarakan keadilan, suara rakyat yaitu NKRI.
Kami seluruh warga korban 4 desa, sudah geram. Jangankan Sofyan Jim Mamesah yang sudah mengabdi kepada rakyat Indonesia dan kepada NKRI, guna menegakkan keadilan, pemerintah tidak bisa menertibkan PT Summarecon Tbk MCI KJA. Ini ada apa? Mohon kepada pemerintah, agar segera turun belusukan temui rakyatnya. Kami anak bangsa rakyat Indonesia, warga korban 4 desa, mengambil sikap, apabila nanti, yang dinaikkan oleh seorang narasumber, sekaligus korban yang telah dirampas tanahnya oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA. Kami barisan warga 4 desa, yang terdiri dari ibu-ibu, akan turun semua ke jalan. Ini bukan hanya ratusan jumlahnya, kami ribuan ibu-ibu se-Indonesia yang akan turun ke jalan menuntut keadilan. Tidak hanya anak-anak kami, sepupu kami, saudara kami, terlebih saudara serta anak kami yang sudah menjadi mahasiswa di berbagai universitas terkemuka di Indonesia, dan semua keluarga kami akan turun semua. Ingat Summarecon, kami semua tidak ada kata mundur sedikitpun. Ini akan terjadi terus-menerus, seperti yang telah terjadi di daerah Kalimantan, dan ini akan terjadi lebih 10 lipat dahsyatnya. Karena PT Summarecon ini, sudah berjiwa komunis PKI. Tidak lagi menghargai, tidak lagi menghormati kami. Ingat karena tinggal menghitung hari kita umat muslim menuju bulan Ramadan, membutuhkan banyak fokus di ekonomi, kami sudah muak dengan semua tindakan PT Summarecon, kami akan turun semua keluarga, ujar barisan ibu-ibu yang curhat kepada wartawan. Demi Allah kami akan menegakkan keadilan kami, bersama orang-orang penegak hukum, yang memiliki jiwa berkeadilan, karena hukum yang ada pada keluarga kami adalah hukum yang berdasarkan keadilan bukan oknum-oknum pengacara yang untuk dengan mafia, yang mempunyai prioritas keuntungan sendiri bersama dengan para oknum-oknum penguasa. Kami akan turun ke jalan dan bergerak untuk NKRI, lihat saja, jangan sampai dibendung, kalau saja ada yang menghalangi pergerakan ibu-ibu, bapak-bapak dan bersama-sama dengan anak-anaknya, itu berarti bukan aparat pembela rakyat. Tetapi mereka itu adalah oknum-oknum aparat yang masuk angin, tercuci otak oleh si perusak PT Summarecon Tbk MCI KJA. Kata ibu-ibu petani penggarap kembali, kami barisan ibu-ibu korban 4 desa, meliputi desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, dan desa Gunung Gelis dan seluruh ibu-ibu korban kebiadaban PT Summarecon se-Jawa Barat. Mohon kami meminta, karena ini sebentar lagi masuk Ramadan, jangan sampai ditunda lagi, kami meminta kepada Bapak Presiden, ini suara rakyat yang tersakiti, korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA, dari kaum ibu-ibu, bapak-bapak hingga anak-anak kami, saudara kami semua korban PT Summarecon. Dan dari semua pihak, yang sudah ikut memberikan kontribusi, sumbang saran serta atensinya, baik dari para APH Bersih, Gabungan Wartawan Indonesia Bersatu se-Jawa Barat, dan semua pihak yang telah ikut berjuang dengan para korban menyuarakan keadilan meminta kepada PT Summarecon sebelum masuk puasa bayar semua tuntutan kami. Dan mohon libatkan, dan kami semua telah memberikan sepenuhnya mandat kepada Sofyan Jim Mamesah, karena beliaulah orang yang berotak dan berhati bersih, jujur dan berjuang dengan tegas dan benar, karena di Jawa Barat tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Terlebih jiwa nasionalis NKRI yang dimiliki Sofyan Jim Mamesah jauh dari para pejabat di negara kita ini, di mana pejabat-pejabat yang lebih mengenal konten-konten ketimbang mengenali rakyatnya. Para pejabat negara, para petinggi partai-partai, semua sama saja. Jiwa yang mereka memiliki, bukan lagi NKRI, yang sepatutnya mencari kebaikan dalam pengabdian, melainkan mereka adalah pejabat-pejabat yang mencari popularitas, guna kepentingan pribadinya. Karena kami sudah tidak percaya lagi dengan mereka, konten-konten yang bersifat rekayasa bukan mendasar fakta. Kami korban kebiadaban, korban yang telah tersakiti tidak saja raganya, jiwa serta mental kami dibantai habis-habisan oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA. Kini berbagai atensi datang kepada kami, tidak hanya Jawa Barat, Banten, Kalimantan, Sulawesi dan hingga dari keseluruhan Indonesia akan datang geruduk PT Summarecon Tbk MCI KJA. Dan camkan ini,
Pergerakan kami turun gunung ingin memberangus PT Summarecon Tbk MCIKJA yang tidak terbendung jumlahnya tidak hanya ratusan, ribuan, jutaan anak bangsa rakyat Indonesia akan bersatu geruduk kantor PT Summarecon dan akan berangus tempat dan sarangnya mafia tanah mafia hukum berkumpul. Desakan seluruh anak bangsa rakyat Indonesia se-Indonesia meminta kepada PT Summarecon Tbk MCIKJA menyatakan apabila terjadi salah satu hal yang tidak diinginkan, merugikan negara, dengan kegaduhan dan hingga terjadi huru-hara, dan terjadi pecah belah besar-besaran, hingga terjadi pertumpahan darah, hingga menyebabkan kerugian negara. Maka semua tuntutan yang telah ada di pemerintahan ini adalah berasal dari PT Summarecon Tbk MCIKJA, dan sebagai owner-ownernya PT Summarecon yaitu Sucipto Nagaria bersama Muljadi Budiman, dan dengan bersama putra-putrinya. Sebagaimana dari seluruh petani penggarap di 4 desa, bahkan di seluruh Jabotabek, dan ini pun juga sudah sampai ke 18 cabang PT Summarecon Tbk MCIKJA, sebagaimana dari 18 itu sama, tidak ada bedanya, satu arah satu tujuan, sebagaimana yang terjadi di Gunung Gelis, bahkan lebih berat dari 18 cabangnya. Jadi ingat sekali lagi, seluruh korban meminta untuk PT Summarecon sebelum masuk puasa harus bayar kepada semua korban-korban. Jangan sampai mundur-mundur lagi, terlebih hanya memberikan sekedar alibi-alibi rekayasa semata, ujar ibu-ibu korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA. Karena Allah akan melaknat orang-orang jahat yang berada di dalam PT Summarecon dan mengutus kebaikan Sofyan Jim Mamesah untuk hancurkan nahi munkar, kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA dan orang-orang yang berada di dalamnya. Karena NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon MCIKJA Bogor, dengan menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Karena kita adalah NKRI, kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan amandemen konstitusi. Kita adalah satu NKRI Merah Putih, warga Jawa Barat, warga Sunda penganut silsilah Siliwangi saling asah, asih dan asuh, persatuan anak bangsa rakyat Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa raga untuk NKRI. Kita adalah anak bangsa, rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama, yang siap dan teguh menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi Sofyan Jim Mamesah pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon MCIKJA Bogor, di nomor WA 0823 158000800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI di nomor yang tertera di video ini atau bisa langsung ke nomor kontak Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 0811704227 dan WA nomor 089750282233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari Kompas.com,
kebijakan Girik tidak berlaku Februari 2026, mengundang pertanyaan tentang nasib tanah masyarakat yang belum bersertifikat tanah. Girik adalah dokumen lama yang menunjukkan bukti penguasaan fisik dan pembayaran pajak tanah adat, namun bukan bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum, seperti sertifikat hak milik (SHM) dari BPN. Sebagai informasi, berdasarkan pasal 95 Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 Tahun 2021 tertulis bahwa alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara apabila tidak didaftarkan. Adapun alat bukti tertulis tanah bekas milik adat itu wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak berlakunya PP 18/2021. Sehubungan dengan itu, jika dihitung sejak terbitnya PP, maka mulai 2 Februari 2026 alat bukti tertulis tanah bekas milik adat, termasuk Girik, tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan tanah dan wajib didaftarkan di kantor pertanahan, Kanta. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya hubungi dinas terkait untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci.